Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan salah satu cerita rakyat dari Sumatera Selatan yang berjudul Legenda Si Pahit Lidah. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat 34 provinsi yang ditulis oleh Dian K. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke ceritanya. Pada suatu pagi, terdengar sebuah sorakan gembira dari kebun. "Hore! Hore! Aku mendapatkan jamur emas," kata Arya Tebing, sang pemilik kebun. Ia segera memetik semua jamur emas dan menjualnya di pasar. Ia mendapatkan banyak sekali penghasilan dari penjualan itu. Sementara Serunting memandang Arya Tebing dengan iri karena kebun mereka bersebelahan. Dulunya kebun itu satu, tapi karena Serunting menikahi Siti, kakak dari Arya Tebing, jadi mereka sepakat untuk membagi kebun itu menjadi dua agar tidak ada perselisihan di antara mereka. Namun sayangnya, kebun Serunting tandus. Tidak ada jamur emas yang tumbuh di kebunnya. Serunting menjadi sangat iri dan jengkel. Dan ia mulai mencurigai bahwa Arya Tebing telah membuat kecurangan. Karena tak tahan, ia mendatangi Arya Tebing dan menuduhnya. Arya Tebing tidak terima karena ia tidak merasa melakukan kecurangan apapun. Tapi Serunting tetap bersikeras. "Kalau begitu, kita duel saja. Siapa yang kalah harus memberikan kebunnya kepada yang menang," tantang Serunting. Arya Tebing menerima tantangan itu, tapi sebenarnya ia cemas dan ragu. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin bisa mengalahkan Serunting karena ia adalah orang sakti. Bagaimana ya? Aku tidak boleh kalah. Jika aku kalah, pasti Serunting akan mengambil kebunku dan aku akan jatuh miskin. Tapi aku yakin pasti Serunting memiliki kelemahan. Tapi aku tidak tahu itu. Aku harus cari tahu. Akhirnya, Arya Tebing mendapatkan ide. Ia mendatangi kakaknya Siti dan menanyakan rahasia kelemahan Serunting. Awalnya, Siti menolak. Tapi karena Arya Tebing terus memohon dan merayu, akhirnya Siti pun menyerah. "Baiklah, aku akan memberitahu rahasia kelemahan Serunting. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak melukainya." Rahasia kelemahan Serunting terdapat pada si ikat ilalang kering. Jika kamu dapat menyabet kakinya dengan ilalang kering, maka seluruh kekuatannya akan menghilang, kata Siti. Arya Tebing pulang ke rumahnya dengan gembira. "Aku tahu, akhirnya aku tahu. Sekarang ku tahu apa yang ingin ku tahu." Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Serunting dan Arya Tebing berhadapan. Serunting mulai mengeluarkan jurusnya. Iya. Namun Arya Tebing sudah siap dengan senjatanya. Iya. Arya Tebing menyabetkan ilalang keringnya pada kaki Serunting. Seketika Serunting jatuh terduduk lemas. Sekarang kamu sudah kalah, Serunting. Aku
sudah tahu kelemahanmu. Hahaha. Tawa Arya Tebing dengan puas. Serunting merasa sangat malu dan kecewa. Ia merasa dikhianati. Dan ia memutuskan untuk pergi mengembara meninggalkan desanya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Serunting terus mengembara sampai di Bukit Siguntang, dekat Gunung Mahameru. Di sana ia beristirahat dan tak terasa ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu adalah penunggu Gunung Mahameru. Wahai anak muda, aku akan mewariskan kesaktianku kepadamu. Kamu harus bertapa di dalam rimpunan pohon bambu sampai seluruh tubuhmu tertutupi oleh daun-daunnya, kata kakek itu. Kekuatan apa yang akan aku dapat? Tanya Serunting dalam mimpinya. Setiap ucapan yang kamu ucapkan akan menjadi kenyataan. Kamu dapat mengutuk siapapun dan apapun, janji kakek itu. Serunting segera terbangun dari tidurnya dan mencari rimpunan bambu itu. Tidak ada salahnya aku mencoba. Lagi pula aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, pikir Serunting dalam hatinya. Dan ia memulai pertapaannya. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya sekujur tubuh Serunting telah tertutupi oleh daun-daun bambu. Ini saatnya aku mewujudkan mimpiku, kata Serunting dengan percaya diri. Ia mulai meninggalkan tempat pertapaannya itu dan mencoba untuk mengutuk apapun yang ia temui. Ayam gundul, durian batu. Ternyata mimpi Serunting menjadi kenyataan. Setiap kata yang Serunting ucapkan akan menjadi kenyataan. Tapi Serunting malah menjadi orang yang semena-mena. Orang takut menatap Serunting. Orang-orang menjauhi Serunting saat Serunting lewat. Sejak saat itu, orang-orang menyebut Serunting dengan sebutan si pahit lidah. Serunting adalah orang yang semena-mena dan kasar. Jika ia tidak suka dengan seseorang, maka ia tak segan-segan mengutuknya. Serunting sangat membangga-banggakan kesaktiannya itu. Dan ia teringat akan dendamnya pada Arya Tebing. Sebaiknya aku pulang ke rumah dan membalaskan dendamku terhadap Arya Tebing. Ha. Serunting memulai perjalanannya pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sebuah tanah yang gersang. Dan ia hendak beristirahat di tempat itu. Maka ia berucap, tumbuhkanlah pohon-pohon yang rindang di sini, ucap Serunting. Seketika muncullah pohon-pohon yang rindang di tempat itu. Wush, wush. Orang-orang di sekitar sana takjub akan kesaktian Serunting. Mereka
berterima kasih atas bantuan Serunting. Serunting merasakan kebahagiaan kecil di hatinya. Inilah pertama kali orang-orang berterima kasih dan tersenyum pada Serunting. Serunting beristirahat di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Serunting melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Dan ia bertemu dengan banyak orang. Ia bertemu dengan sepasang kakek dan nenek yang sudah tua renta. Mereka sedang membawa kayu bakar dengan punggung yang bungkuk. Kek, Nek, di mana anak kalian? Mengapa mereka tidak membantu? Tanya Serunting. Kami ora duwe anak, Mas, kata sang kakek. Serunting menjadi jatuh iba dan ia mengambil 2 uban milik sang nenek dan berkata, "Ubahlah uban ini menjadi anak laki-laki dan anak perempuan yang sehat," kata Serunting. Tiba-tiba muncullah anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka berdua segera menggandeng tangan kakek dan nenek itu. "Matur nuwun, Mas," kata sang nenek. Serunting memandang binar kebahagiaan di pasangan kakek dan nenek itu. Dan ia juga merasakannya. Dulu orang menakuti Serunting. Dulu orang menjauhi Serunting. Tapi sekarang orang-orang berterima kasih atas bantuan Serunting. Menyenangkan juga menjadi orang yang baik. Aku bahagia, hidup sejahtera di Khatulistiwa. Alam berseri-seri, bunga beraneka, mahligai rama-rama, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala. Bersukacita, insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukur kita semua. Tiba-tiba Serunting merasakan rindu. Ia rindu pada istrinya Siti. Dia tidak salah. Dia hanya ingin melindungi adiknya. Serunting mempercepat langkahnya pulang dan dendamnya pada Arya Tebing sudah menghilang ke udara tanpa berbekas. Sesampainya di rumah, Serunting melihat istrinya sedang memanen di kebun mereka. "Istriku, aku pulang tanpa dendam. Ku terima kekalahanku." Siti terkejut akan kedatangan Serunting dan ia jadi panik. Ia buru-buru berlari menuju rumah Arya Tebing. Ia memperingati adiknya bahwa Serunting telah datang. Arya Tebing menjadi kelabakan. Ia tidak siap jika ia harus bertarung kembali dengan Serunting. Tapi yang mereka lihat, Serunting sedang berdiri di kebun dan tersenyum. "Penuhilah kebun ini dengan jamur-jamur emas." Sekejap muncullah jamur-jamur emas di kebun Arya Tebing. Arya Tebing dan kakaknya akhirnya memberanikan diri untuk keluar rumah. Jadi kamu sudah benar-benar tidak marah lagi, kan? Tanya Siti dengan ragu-ragu. "Tentu saja. Dendamku terhadap kalian berdua sudah hilang. Kepergianku ini telah mengajarkanku banyak hal," kata Serunting dengan ramah.
Arya Tebing dan Siti merasa lega. Mereka bertiga hidup sebagai keluarga yang rukun tanpa perselisihan. Serunting terus menggunakan kesaktiannya itu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Tamat. Bagaimana? Cerita legenda si pahit lidah menarik, bukan? Kita dapat mengambil pesan moral dari cerita ini loh. Pesan moral dari cerita ini adalah jika kita diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebaiknya kita gunakan untuk hal yang baik, sehingga kita dapat membantu orang lain. Dan jangan pernah digunakan untuk menyombongkan diri. Oh iya, kita harus bangga loh menjadi anak Indonesia yang penuh dengan keragaman dan budaya. Kita dapat melihat keragaman budaya Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.